Ya Umar, antakul lahumud dunya walanal akhirah. Apa engkau tidak mau, wahai Umar, kehidupan dunia untuk mereka dan bagi kami akhirat yang kekal? Bahkan dalam satu riwayat, Nabi mengambil kurma yang sudah jatuh. Seorang Nabi dari tawaduknya mengambil kurma yang sudah jatuh. Kemudian beliau menawarkan kepada sahabat Ibn Umar, makanlah wahai Ibn Umar. Ibn Umar menjawab, la astahihi, ya Rasulullah, saya enggak mau. Ya Rasulullah, ini kurma sudah jatuh. Lakin ana astahihi, tapi aku mau wahai Umar. Wahadihi sub'ahu rabi'ah, ini subuh yang keempat, ini sudah 4 hari. Lam aduk ta'aman, aku tidak makan sesuatu apapun. Walam ajibhu, dan aku tidak menemukannya. Aku 4 hari tidak makan. Ini pertama kali makanan yang aku makan, wahai Ibn Umar. Inilah yang harus kita pikirkan. Kemewahan kita, harta kita, menutup hati kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan salaf bukan hanya sekedar seperti itu. Kedua, jalan salaf adalah hifdzu abnaihim minal i'tiqadat al-fasidah. Mereka, para salaf, menjaga anak-anak mereka supaya tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang rusak, mengikuti aliran-aliran sesat. Wan nahy anit takallum fima jara bainas sahabah. Salaf, ingat ya, melarang anak-anak mereka membicarakan perselisihan antar sahabat. Kita dilarang menghakimi sahabat. Kita dilarang mengatakan sahabat ini benar, sahabat ini salah. Apalagi melaknat sahabat. Apalagi memurtadkan sahabat Nabi. Salaf tidak tinggal diam. Kita heran di zaman ini, tatkala ada seorang bapak melihat anaknya meminum minuman keras. Marah si bapak tadi, wahai anakku, jangan minum itu suatu hal yang haram. Jika kamu tetap minum khamar, akan kuusir dari rumah. Padahal maksiat minum khamar. Tapi tatkala ada anak-anak mereka berakidah Syiah, mengikuti ajaran Syiah, dilindungi, diterima, diakui, bahkan dipuji. Kalau minum khamar ngamuk. Kalau jadi Syiah, anaknya dibiarkan. Padahal Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya menyebut al-hisbatu fil bid'ah aham minal hisbah fi jami'il munkarat. Kita mencegah aliran sesat, kita mencegah akidah Syiah, itu lebih penting daripada mencegah maksiat. Sebagian berkata, ada apa sih gembar-gembor Syiah? Ada apa sih ceramah bahas Syiah? Itu urusin tretes, itu banyak orang berzina. Itu urusin banyak orang minum khamar. Kenapa kok bahas Syiah? Jawaban kita, aham, lebih penting daripada itu semua, yaitu kita membasmi akidah Syiah.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mendapat surat daripada saudaranya Sayyid Hamid. Mendapat surat, di situ isinya, wahai saudaraku Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di negeri India ini banyak terjadi peperangan. Di negeri ini banyak terjadi maksiat-maksiat. Di negeri ini terjadi pertempuran antar suku. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membalas suratnya. Wahai saudaraku Hamid, saya sudah tahu bahwa di negeri India banyak permusuhan. Saya tahu di negeri India banyak maksiat. Saya tahu di negeri India banyak pertempuran. Wa asna'u minhu wa aqbahu minhu man tadahara bi bughdis syaikhain Abi Bakar wa Umar. Pertempuran itu kecil. Permusuhan itu kecil. Urusan ini dan itu kecil. Paling jelek, paling bejat, paling besar, yaitu orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar. Itulah watadayyana birrafdi al-madmum syar'an wa aqlan. Dan orang-orang memeluk agama Syiah, yang mana agama Syiah itu sudah tercela, segi agama, segi akal sudah tercela. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hadhihi hiya maksiatul udma. Inilah maksiat paling besar. Dengarkan wahai orang-orang, dengarkan para ulama, dengarkan para asatidz. Maksiat paling besar orang-orang berakidah Syiah. Herannya zaman sekarang, Pak ya, orang gak peduli sama salaf. Orang merasa pinter, merasa lebih pandai dari salaf. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, musibatul ammah, musibah yang sudah menyebar luas, anna aktsaral mutaakhirin ya'taqidun annahum ahwatu wa a'rafu minal mutaqaddimin. Ini sekarang sudah menyebar luas musibah. Apa musibahnya? Orang-orang mutaakhirin, orang-orang sekarang merasa lebih pandai dari salaf. Sehingga tatkala kita menyebut Syiah di luar Islam, Syiah bukan saudara kita. Tatkala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan mereka itu kotoran. Tatkala Imam Ali Zainal Abidin menyatakan permusuhan dengan Syiah. Tatkala Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran menyatakan Syiah itu najis. Gak taunya ada orang zaman sekarang, ulama zaman sekarang mengatakan innama haula luhmatun minna. Mereka itu orang-orang Syiah adalah saudara kami. Merasa lebih pandai dari salaf. Mana perkataan salaf dibuang di got, dibuang di tong sampah. Sudah enggak dipakai lagi salaf, sudah enggak penting. Salaf kita bodoh. Imam Ibn Hajar menyebut hum a'da'uddin wa ikhwanus syayatin. Mereka itu orang-orang Syiah adalah musuh agama. Saudara-saudara setan, bukan saudara kita. Ikhwanus syayatin. Itu salaf kita, Pak. Ditanya lagi, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Beliau itu menghujat Syiah.
benci terhadap Syiah. Bagaimana pendapat Anda? Beliau orang alim, beliau orang besar, tapi masanya sudah lewat. Artinya nggak usah dipakai lagi pendapatnya. Syiah zaman sekarang nggak sama Syiah dulu. Mereka punya pendapat hukum yang dulu bisa dirubah zaman sekarang. Hati-hati dengan pendapat seperti ini. Tatabaddalil ahkam bitabadduliz zaman. Hukum berubah sesuai kondisi zaman. Hukum berubah sesuai kondisi zaman sekarang. Punya pendapat seperti itu. Kita katakan siapapun yang berpendapat bahwa Syiah saudara kita, kita sampai mati tidak akan menyatakan Syiah saudara kita. Syiah musuh kita sampai hari kiamat. Kalau yang ingin mempersatukan Syiah dan Sunnah, kita mengatakan kepada mereka, jangan bersatu dengan kami orang-orang Islam, bersatulah dengan orang-orang Yahudi, karena itu adalah asal usulmu. Ini hati-hati, awas. Zaman sekarang fitnah sudah menyebar, Pak. Ulama-ulama sudah mulai menerima Syiah. Padahal Syiah ini dinyatakan dhalun mudillun ala lisani arba'ati madzahib. 4 madhab sudah menyatakan Syiah itu sesat. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan mereka itu orang-orang pembohong. Al-Imam Malik menyatakan mereka itu orang-orang di luar Islam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan ma'arahu alal Islam. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan la tusallu alaihim idza matu. Kalau mereka mati enggak usah disolati. Ini pendapat 4 madhab. Oleh karena itu saya himbau kepada hadirin semua, mari kita kembali ke jalan salaf, ke hittoh salaf kita, yang mana mereka tidak menerima kebatilan sedikit pun dan tidak menerima kompromi dengan orang-orang Syiah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan, bahwa kebenaran bukan dari orang. Kita mengikuti orang karena kebenarannya. Tatkala orang itu benar, fatwanya benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan kalam salaf, kita ikuti orang tersebut. Tapi tatkala orang tersebut, walaupun beliau seorang ulama, walaupun seandainya dikatakan seorang wali, tapi nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kalam salaf, kita nggak ngikuti pendapatnya. Bukan berarti kita nggak mencintai, kita nggak mengikuti pendapatnya karena pendapatnya nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kalam salaf. Jangankan ulama zaman sekarang, sahabat Ibn Umar radhiyallahu an, pendapatnya tidak kita ikuti, karena beliau berpendapat boleh orang sholat witir 2 kali semalam. Berbeda dengan hadis Nabi, la witrani fil lailah. Tidak boleh orang sholat witir 2 kali semalam. Karena pendapat beliau gak sesuai dengan pendapat Nabi, kita gak ikuti pendapat Ibn Umar. Tapi kita cinta kepada beliau, kita ikuti fatwa-fatwa beliau yang lain. Kalau ada ulama zaman sekarang menyetujui Syiah, mau bersatu dengan Syiah, kita tidak ikut pendapatnya, tapi kita tetap cinta kepada beliau, tetap kita ikuti fatwa-fatwa yang lain. Mudah-mudahan dengan itu semua kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan salaf salihin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, keluarga kita daripada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran salaf. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.